Nah, ini coba kamu cek sekarang. Cek 1 2. Cek 1 2. Masuk Zam? Masuk suaranya. Nah, ini baru masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Nawayna at-ta'alluma wa at-ta'lim wa at-tadhakkura wa at-tadhkir wa an-naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa ad-du'a ila al-huda wa ad-dalalata ala al-khair wa batigha' wajhillah mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih diberikan kesempatan untuk bisa sholat maghrib berjamaah, kemudian bisa melanjutkan dengan ngaji bareng. Ini kalau nggak salah sudah akhir-akhir bulan Syawal, nggih. Karena saya masih belum mengucapkan mohon maaf lahir batin, maka pada kesempatan malam ini saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, waja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin, nggih Bapak Ibu, nggih. Apalagi tadi masih nunggu, nggih, nggak apa-apa. Karena ini fungsinya untuk dakwah keluar, dan mushollanya ini sudah viral kemana-mana. Ustadz, itu kajian yang Sulamut Taufik itu saya bagus, saya minat, ada full kajiannya enggak? Banyak yang nanya. Tapi yang viral saya, bukan sini. Nggak usah GR, ya. Yang viral saya, bukan mushollanya. Oh. Tapi kan sedikit demi sedikit sudah kebaca. Musholla Darul Mukminin. Jadi wis viral kemana-mana. Bahkan yang nge-view sampai FYP banyak, ya. Ya insya Allah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita melanjutkan kajian tentang masalah sholat. Kemarin muqaddimah sudah, definisi tentang sholat juga sudah. Nah sekarang kita sudah mulai masuk, mulai dari awal sampai akhir. Mulai dari niat takbiratul ihram, cara sendekap sampai salam akan kita bahas. Jadi kalau ada mungkin di antara kita termasuk saya, ini akan menjadi nasihat untuk kita semuanya. Kalau misalkan ada yang salah, kita perbaiki bareng-bareng. Setuju nggih semuanya? Yang pertama adalah tentang niat sholat. Bersama-sama, innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap amalan diikuti Pak Bu, ulangi. Setiap amalan tergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan yang diniatkan. Jadi yang membedakan antara ibadah dan kebiasaan itu niat. Kalau seandainya ada orang sholat kok dia nggak pakai niat, meskipun gerakannya sama dengan orang yang sholat, takbiratul ihram, sendekap, rukuk, sujud, maka itu tidak dikatakan sholat, hanya dikatakan sebagai olahraga yang mirip dengan gerakan sholat. Termasuk kalau ada orang mandi, keramas, basah semuanya, tapi tidak disertai niat, maka itu hanya sekedar disebut sebagai keramas biasa. Tetapi akan menjadi ibadah kalau misalkan disertai niat wudhu,
disertai niat. Jadi ibadah wudu. Mandi, keramas, disertai niat. Jadi ibadah mandi wajib atau mandi sunnah. Gerakan sholat disertai dengan niat, maka jadi gerakan sholat. Yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu, ketika sholat niatnya kapan? Ayo, ini pertanyaan penting. Karena kalau sudah niatnya salah, gak sah sholatnya. Eman sudah berpuluh-puluh tahun, kok ternyata niatnya salah, gak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba ibu-ibu, kalau niat ketika sholat kapan dilakukan? Halo, ini gak ada yang jawab. Jangan-jangan gak pernah sholat kabeh. Kapan Bu? Saat takbiratul ihram atau sebelum takbiratul ihram? Oh, ada yang sebelum, ada yang saat. Ayo, bapak-bapak, saat atau sebelum? Saat dan sebelum, itu piye iku? Saat dan sebelum. Sebelum dan saat. Saya tanya, usolli fardhad duhri arba' raka'atin mustaqbilal kiblati ma'muman lillahi ta'ala, itu niat atau bukan? Itu bukan niat. Tapi lafadz niat harus dibedakan. Dan yang perlu kita ketahui definisi dari niat itu adalah an-niyatu wa hiya qasdu syai' muqtarinan bi fi'lihi wa mahalluha al-qalbu. Yang dimaksud dengan niat itu adalah memaksudkan sesuatu bersamaan dengan perbuatan, dan tempat niat itu di dalam hati. Jadi niat itu berbarengan dengan perbuatan. Kalau sholat definisinya aqwalun wa af'alun mahsusatun muftatahatun bit takbir muhtatamatun bit taslim. Ucapan-ucapan, perbuatan-perbuatan tertentu yang diawali takbiratul ihram diakhiri dengan salam. Maka niat berbarengan dengan takbiratul ihram. Ketika kita takbir Allahu Akbar, selama lafaz Allah, maka di situ lintaskan dalam hati, saya sholat fardhu duhur. Itu yang disebut niat. Kenapa? Wa mahalluha al-qalbu, tempatnya niat di dalam hati. Sampai di sini paham? Loh Ustadz, kalau usolli fardhu duhri dan seterusnya itu apa? Itu namanya lafaz niat dan hukumnya sunnah. Yang wajib itu yang di dalam hati. Dan ini dijelaskan dalam kitab Nihayatul Muhtaj. Wa yundabun nutku bil manwi qubailat takbir liyusa'idal lisan al-qalbah. Wa li'annahu ab'adu 'anil waswas wa li'annahu ab'adu 'anil waswas wa lil khuruj min khilafi man aujabahu. Disunnahkan melafalkan niat menjelang takbir. Jadi itu hukumnya sunnah. Menjelang takbir kita berdiri menghadap kiblat, kemudian mengucapkan usolli fardhad duhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati ma'muman lillahi ta'ala. Ini hukumnya apa? Sunnah. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar mulut kita membantu kehusukan hati, agar terhindar dari gangguan hati, dan karena menghindar dari perbedaan pendapat yang mewajibkan lafal niat. Nah, banyak kesalahan di antara kita cuma pakai usolli, tapi ketika takbiratul ihram tidak melintaskan dalam hati, sholat tidak sah. Jadi sekarang ada pertanyaan, ada orang sholat gak pakai usolli, tapi dia langsung angkat tangan Allahu Akbar, melintaskan dalam hati. Pertanyaannya, sah atau tidak? Sah. Ada orang pakai usolli, tapi dia gak pakai melintaskan dalam hati. Usolli fardhu duhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati. Ini bunyi apa sih? Bunyi HP saya dah. Oh alah. Oh iya ya. Oh gara-gara kamu Zam. Saya tak matikan. Sopo ngikuti kata-kata saya gitu. Saya bingung. Tak close biar nggak ganggu. Ulangi, fokus. Makanya saya penasaran, sopo kok kata-katanya mirip saya, suaranya juga mirip. Ternyata Facebook yang di sini loh. Lah iya, tak kira sopo. Ulangi. Saya tanya, kalimat usolli fardhad duhri arba'a raka'atin dan seterusnya hukumnya apa? Sunnah. Sedangkan melintaskan di dalam hati hukumnya apa? Wajib. Pertanyaannya, ada orang pakai kata usolli fardhad duhri dan seterusnya, tapi ketika takbiratul ihram gak melintaskan dalam hati.
Allahu Akbar. Sah atau tidak? Ada orang nggak pakai usolli, tapi ketika takbiratul ihram dia melintaskan. Kalau dia sholat duhur, Allahu Akbar, saya sholat fardu duhur. Sah atau tidak? Faham sampai di sini? Tapi yang paling afdol adalah pakai usolli juga melintaskan dalam hati. Itu banyak orang-orang itu yang gak faham. Hah? Oh iya, pantesan. Luar biasa ya, proyektornya ini luar biasa. Insyaallah bagus. Termasuk ketika wudhu, saya mau tanya, niat ketika wudhu itu kapan? Ketika membasuh muka. Sesuai dengan definisi an-niyatu qasdus syai' muqtarinan bi fi'lihi. Menyengaja melakukan sesuatu berbarengan dengan perbuatan. Kita tahu wudhu itu dalam Al-Quran disebutkan idza kumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Apabila kalian hendak mendirikan sholat, basuh wajah, basuh tangan sampai siku, usap kepala, basuh kaki sampai mata kaki. Jadi kita tahu bahwa perbuatan pertama dari wudhu itu adalah membasuh wajah. Maka niat yang di dalam hati itu adalah di basuhan pertama ketika kita basuh wajah. Adapun kalau yang nawaitul wudhu li raf'il hadasil asghari, lakukan sebelum membasuh wajah. Jadi pertama cuci tangan dulu, bismillahirrahmanirrahim. Nanti akan ada pembahasan fikih wudhu, tapi kita selesaikan ini dulu. Bismillahirrahmanirrahim, cuci tangan, kumur-kumur, masukkan air ke hidung, baru nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardulillahi ta'ala. Baru basuh wajah. Ketika basuhan pertama, lintaskan dalam hati, saya wudhu menghilangkan hadas kecil karena Allah. Baru basuhan kedua, baru basuhan ketiga, itu baru sah wudhunya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sudah betul prakteknya? Sudah? Alhamdulillah. Nah, itu kalau dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i. Tapi jangan sampai kita menyalahkan kalau ada yang lain. Ya, karena kalau dalam mazhab Hanafi dan mazhab Hambali itu dikatakan dengan pendapat yang berbeda. Yajuzu an tataqaddama an-niyyatu 'ala at-takbir bi zamanin yasirin bi haitsu la ya'ridu syaghilun 'anis shalah. Niat itu diperbolehkan mendahului sebentar sebelum takbir sekiranya tidak ada hal yang mengalihkan perhatian dari sholat. Jadi kalau niat dalam mazhab Hambali dan Hanafi, ketika belum takbir langsung lintaskan dalam hati, saya sholat fardhu duhur, Allahu Akbar. Makanya kalau di Mekah, di Madinah, karena di sana itu cenderung ke mazhab Hambali, agak cepat takbirnya. Yang pernah umroh atau haji pasti tahu Allahu Akbar. Berbeda dengan orang-orang Indonesia, bahkan ada yang sampai panjang karena niatnya dibarengkan dengan takbiratul ihram. Allah. Pernah yang kayak gitu? Ada yang panjang karena itu dibacanya lengkap. Padahal kita cuma baca saya sholat fardhu duhur, sudah sah. Allahu Akbar, sudah cukup. Tapi ada di kampung-kampung yang sampai panjang. Allah, sampai ada tulisan di bawah 1 tahun kemudian. Allahu Akbar, yang lain sudah mati semuanya ya. Ya cukup saya sholat fardhu duhur, itu sudah cukup. Gak usah, itu sunnah ya. Yang wajib saya sholat, terus fardhunya disebut, sholatnya apa? Kalau kita bermakmum, makmum karena Allah, itu yang wajib. Nah, ya. Jadi kalau mau lengkap gak apa-apa, saya sholat fardhu duhur 4 rakaat ngadep kiblat, imamnya namanya si ini, di samping saya si ini, gak apa-apa, sah. Ya, kapan selesainya tapi sholatnya kita itu. Oke? Nah, kalau mazhab Hambali dan mazhab Hanafi boleh menjelang takbir, tapi nggak boleh ada jeda. Saya sholat fardhu duhur dalam hati langsung Allahu Akbar. Makanya Syekh Sudais cepat takbiratul ihramnya. Ya, imam-imam Masjidil Haram cepat. Kenapa? Mazhabnya adalah mazhab Hambali.
Ya jangan sampai kita habis umroh, loh di Mekah ini kayak gini, terus nyalah-nyalahkan di Indonesia. Hei, di sini beda mazhab, ya. Jadi caranya juga beda. Dan tiap-tiap mazhab, baik mazhab Hanafi, Hambali, Hanafi, ataupun mazhab Syafi'i, semuanya merujuk kepada Al-Quran, merujuk kepada hadis dengan penafsiran masing-masing, dan tentunya penafsiran setiap orang berbeda. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Bahkan ada lagi pendapat dari Abu Yusuf dan yang lainnya, dan ini pengikut Imam Abu Hanifah. Orang yang keluar dari rumah sudah siap-siap mengeluarkan sepeda motor, dia sudah ingin sholat duhur, itu sudah dikatakan niat. Jadi nyampe ke masjid langsung Allahu Akbar, gak usah mengingat niatnya lagi, itu sudah dikatakan niat. Tapi itu pendapatnya mazhab Hanafi. Jadi yang perlu kita ketahui, kalau mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki, niat dibarengkan dengan takbiratul ihram. Kalau mazhab Hambali dan mazhab Hanafi dilakukan sebelum takbiratul ihram. Dalilnya ini. Dalam kitab Al-Mizanul Kubra dikatakan, wa min dzalika qaulul Imam Abi Hanifah wa Ahmad annahu yajuzu taqdimun niyyah ala takbir bi zamanin yasirin ma'a qauli Malik wa Syafi'i bi wujubi muqaranatiha litakbir wa annaha la tujzi'u qablahu wa la ba'dahu. Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad berpendapat boleh mendahulukan niat daripada takbir dengan jeda waktu sebentar, sedangkan Imam Malik dan Imam Syafi'i mewajibkan menyertakan alias bersamaan dengan takbir. Sampai di sini faham atau tidak? Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Jadi ayo kita coba praktekkan bersama-sama. Kita niat sholat maghrib, dilafalkan, baru kita coba takbiratul ihram, berlatih melintaskan dalam hati. Monggo sholat maghrib bersama-sama kita niatkan, lafalkan 1, 2, 3. Ya, nggak kedengaran ya. Bareng-bareng. 1, 2, 3. Usolli fardhal maghribi salasa raka'atin mustaqbilal qiblati ma'muman lillahi ta'ala. Takbir semuanya. Allahu Akbar. Lintaskan ketika kita mengucapkan takbir itu. Saya sholat fardhu maghrib 3 rakaat menghadap kiblat bermakmum karena Allah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Oke, sebelum dilanjutkan sampai di sini ada pertanyaan? Boleh. Ada mic? Kalau ada mic biar jelas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh nggak Ustaz kalau usulnya itu kita ulang, tidak pakai bahasa Indonesia, tapi dengan catatan kita paham artinya. Gitu. Jadi sama dengan wudhu juga. Saya lihat berwudhu, tapi kan karena dengan bahasa Arab. Oh gitu, iya. Dalam hati gitu ya. Kita paham artinya. Ya. Oke. Pertanyaan bagus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah kita bahasa Arab dilafalkan, kemudian ketika dalam hati yang dilintaskan juga bahasa Arab, gitu kan? Jadi tetap nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhu lillahi ta'ala, usalli fardhu dhuhri 4 raka'atin mustaqbilal qiblati ma'muman lillahi ta'ala. Boleh. Ya. Jadi dengan bahasa apa saja yang di dalam hati boleh. Bahasa Indonesia saya sholat fardhu dhuhur boleh. Usalli fardhu dhuhri boleh. Pakai bahasa Madura juga boleh. Qaula as-sholat maghrib 3 rakaat bermakmum karena Allah Ta'ala boleh. Bahasa Jawa juga boleh. Niat ingsun, saya nggak bisa bahasa Jawa. Jadi boleh. Yang penting faham maknanya itu apa. Oke, langsung Allahu Akbar. Ketika Allahu Akbar, sholli fardhu dhuhri. Artinya kan saya sholat fardhu dhuhur, tapi itu versi bahasa Arab. Sah, boleh. Yang penting jangan sampai ditinggal yang melintaskan dalam hati itu. Jelas, Bu? Sah. Monggo ada pertanyaan yang lain, silahkan. Monggo Bah, mic-nya digeser.
Ini yang nonton TikTok saya sekarang 600 orang. Ini 600. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mau tanya Pak Ustaz, apabila imam membacakan Al-Fatihah itu di akhir kalimat itu pakai nun sukun, Al-Fatihah itu bagaimana Pak Ustaz? pakai non sukun pada kalimat apa? Ya, Oh, ya. Mustaqim gitu lah. mustaqim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim itu yang sering saya dengar seperti itu. Bagaimana hukumnya? Oke. Ada orang atau imam, dia itu ngimami tapi ternyata hurufnya tidak sesuai. Harusnya mustaqim dibaca mustaqim. Harusnya Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Diikuti semuanya bersama-sama. La solata liman la yaqra bifatihatil kitab. Tidak sah sholat seseorang tanpa membaca surat Al-Fatihah. Jadi kalau kita sholat terus gak baca Al-Fatihah, itu gak sah. Termasuk juga orang yang Al-Fatihahnya salah, itu tidak sah sholatnya. Lebih-lebih kalau yang salah baca itu adalah imam. Lah kok kita makmum denger salah huruf, itu maknanya beda kalau dalam bahasa Arab. Kalau kita melihat orang itu salah huruf, maka langsung dalam hati kita, saya memisahkan diri dari imam alias mufarokoh. Ya, sholatnya jadinya bacaannya salah, hurufnya diubah-ubah atau panjang pendeknya berubah, kita ikut batal sholatnya. Loh, kok bacaannya salah? Bismillahirrahmanirrahim, langsung saya mufarokoh dari imam di dalam hati saja. Atau dengan bahasa Indonesia, saya sekarang sholat sendirian, boleh ya, wes sholat sendiri gitu bah. Okay? Kalau ada yang seperti itu, jangan ikut. Kalau bisa nyari imam itu sing bacaannya bagus, tidak dilihat dari umurnya ya, umur 70 atau pemilik musola, bukan dia lantas pantas jadi imam, bukan. Tapi yang dilihat yang pertama, dia itu faqih, ngerti masalah ilmu sholat, bukan yang hafal duluan. Kalau yang hafal duluan, anak kecil banyak yang hafal. Tapi meskipun anak kecil hafal, kalau misalkan ternyata batal, dia belum tahu ilmunya tentang bagaimana cara keluar dari sholat ketika batal. Makanya pertama pilih yang faqih, yang alim, ngerti tentang bagaimana cara sholat yang benar, meskipun hafalannya standar-standar. Kok ternyata ada orang yang sama-sama alim, baru dilihat yang bacaannya bagus, hafalannya paling banyak. Kok masih sama-sama alim, sama-sama hafal Quran, baru dilihat siapa yang lebih tua. Kok umurnya sama, kebetulan lahirnya di rumah sakit yang sama barengan. Dicari siapa yang pertama tinggal di perumahan ini. Lah kok ternyata pas beli perumahan sama. Dilihat yang nasabnya paling bagus di antara mereka. Oh, ini ternyata presiden, ini ternyata menteri. Presiden yang diutamakan. Lah kok ternyata sama-sama menteri. Dilihat yang paling sabar di antara mereka. Cara melihat apakah dia sabar atau tidak, dilihat jumlah istrinya. Biasanya kalau istrinya lebih banyak, dia itu sering diomeli, jadi kesabarannya itu sudah terjamin ya. Jadi istri yang 2 itu dipilih jadi imam. Kalah sing istri 1 itu. Makanya nanti yang imam berarti istrinya nanti kurang ya. Ngawur lah ya. Loh, penting. Oh ya juga ternyata termasuk juga yang disukai jamaah. Nah, jadi ganteng itu juga pengaruh. Ada sama-sama alim, sama-sama hafal Quran, tapi satunya ganteng disenangi jamaah, satunya ya ganteng lah 12 lah nilainya. Yang satunya 13. Dipilih yang disenangi imam. Kenapa? Karena kalau misalkan ada makmum berjamaah kepada orang yang tidak disukai, hukumnya makruh meskipun hukumnya sah.
Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada lagi pertanyaan? Monggo, monggo Bah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara Nabi bacaan basmalah itu seolah-olah tidak dibaca, ada yang nyari. Ya, paham. Oke. Yang kedua masalah mandi jenazah. Mandi Apa doanya itu bisa di dalam kamar mandi. belum di kamar mandi. Ya. Ya, pertanyaan bagus. Ketika kita sholat, pasti kita melihat ada orang yang mengeraskan bacaan basmalah. Seperti di sini misalkan Bismillahirrahmanirrahim. Ada kan? Ada yang nggak pakai Bismillah. Alhamdulillahirabbilalamin. Betul? Ada? Jadi yang perlu kita ketahui, yang pakai Bismillahirrahmanirrahim kemudian dijaharkan atau dikeraskan suaranya, itu adalah pendapatnya Imam Syafi'i. Kita di Indonesia ini mayoritas bermadhab Syafi'i. Makanya umumnya masyarakat di negara Indonesia ketika sholat dan membaca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahimnya dikeraskan. Kalau di Mekah itu madhab Hambali. Madhab Hambali itu tetap pakai basmalah, cuma disirkan, dipelankan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Madhab Hambali. Ada lagi madhab Maliki, gak pakai basmalah. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbilalamin. Itu madhab Maliki. Jadi semuanya sama-sama sah. Kalau kita bermakmum kepada yang pakai basmalah, sah. Kita bermakmum kepada orang yang nggak pakai baca basmalah, sah selama menurut imamnya dia sah, menurut pendapat yang dia ikuti, kita juga ikuti pendapat yang kita ikuti, maka tetap sama-sama sah. Jangan justru malah, loh nggak pakai basmalah, saya nggak mau makmum. Jangan terlalu kaku. Oke? Jadi para ulama itu membahas lebih baik kita itu menjaga kerukunan daripada malah pisah-pisah. Makanya kan dikatakan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, berpegang eratlah pada tali Allah, jangan berpecah belah. Yang pertama. Yang kedua, ketika kita mandi wajib, apakah doa-doa, tidak hanya mandi wajib, wudu, apakah dibaca doanya di dalam kamar mandi? Jadi kalau kita membaca di dalam kamar mandi, doa-doa atau menyebut nama Allah, menyebut nama Nabi, itu hukumnya makruh. Makanya dalam sebuah hadis diceritakan ketika Nabi mau masuk kamar mandi, Nabi itu melepas cincinnya. Di cincin Nabi itu ada tulisan Muhammad Rasulullah yang biasanya dijadikan sebagai stempel. Diletakkan di luar, Nabi masuk. Makanya kalau kita mau masuk kamar mandi, doanya di luar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasumtu, itu doa buka itu. Emang mau makan apa? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, masuk. Ketika kita wudu, Ustadz ini kebetulan kamar mandi, nggak ada tempat wudunya, mau nggak mau di situ. Di mana bismillahnya? Bismillahnya cukup dalam hati, jangan dilafalkan. Kalau dilafalkan hukumnya makruh. Tapi kalau misalkan kita lakukan ketika kita buang hajat, lagi ngeden, Bismillahirrahmanirrahim, haram. Nah, oke, ibu-ibu. Keluar alhamdulillah, haram. Paham sampai di sini, Bah? Cukup dalam hati, Bah. Jangan sampai dilafalkan. Termasuk ketika azan, kita posisi lagi di kamar mandi. Allahu akbar, Allahu akbar. Ada dua cara menjawabnya. Cara pertama dalam hati. Cara kedua nanti dijawab ketika kita keluar. Ya, jangan merepotkan diri sendiri. Allahu akbar, Allahu akbar, terus kepala kita keluar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ya capek, Bro. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada pertanyaan lagi, monggo. Monggo, Pak Sukadi. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sebenarnya yang dilafalkan oleh imam itu mustaqim. Mustaqim.
Kin. Oh, ya. Ya. Zam, luruskan dulu Zam, itu kecantol. Itu videonya luruskan, miring. Nek nggak iso ya nggak apa-apa. Saya penting lurus. Videonya luruskan dulu. Kamera ya. HP juga. Oke, pertanyaan bagus. Jadi ini masalah pendengaran ya. Imam merasa kalau dia membaca siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim loh. Sing opo sih? Ihdinas ya. Ihdinas siratal mustaqim. Sudah jelas imam membacanya mustaqim. Tapi pendengaran penonton ya ternyata kayak mustaqim. Tapi penonton yang lain ternyata mustaqim. Ya, berarti ya ada yang salah dengan pendengaran penonton itu. Nah, kalau kita memang termasuk yang salah mendengar, loh kok kayak mustaqim? Kita nggak apa-apa, mufarokoh, karena sesuai dengan pendengaran kita. Kalau yang lain kok dengarnya sempurna mustaqim, ya sudah ikut lanjut. Nanti bagi yang mendengar kok mustaqim, nanti sampaikan watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Pak, kok tadi kayaknya mustaqim? Loh enggak kok tadi mustaqim. Jadi biasakan tabayyun. Oh mungkin saya salah dengar. Nah jadi kan enak ya, enggak malah tuding-tudingan. Loh ini mustaqim salah ini kayak gitu ya. Nah, ada pertanyaan? Monggo Bapak kemudian Ibu. Zam, mic masuk enggak suaranya? Coba cek lagi. Facebook cek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya katakan itu jamaah itu imamnya itu bacanya suratnya pembaca. Saya sih tidak agak kuat, sebelah saya itu agak belak itu. Iya. Yang namanya surat kan juga itu adalah untuk imam itu. Maksud saya itu imam itu apakah tidak bisa over gigi langsung suratnya diselesaikan atau dipendekkan? Kul huwa ilaihi ngono ya. Iya, Iya. Gitu loh Ustaz. Itu apakah bisa imam misalnya terdengar makmumnya agak waras gitu terus bacaannya diperpendek atau surat yang kedua atau rakaat yang berikutnya itu diperpendek karena mengingat makmumnya ada yang sedikit belah gitu. Ya. Oke, pertanyaan bagus. Masuk Zam. Terkadang memang ada imam yang membaca suratnya pendek-pendek, ada lagi imam yang bacanya panjang-panjang. Imam yang bijak itu adalah menyesuaikan dengan kondisi makmum. Meskipun kita hafal Quran, kalau makmumnya itu kok isinya orang sepuh, anak kecil, mahasiswa, yang afdol justru yang gak panjang-panjang, yang standar. Kenapa? Karena kita nggak tahu kemampuan yang di belakang kita. Ada orang sepuh yang nggak mampu sujud lama, rukuk lama, atau berdiri lama. Ada anak kecil yang pengen segera main. Ada mahasiswa yang mungkin pengen segera mengerjakan tugas. Ada murid atau siswa SD, SMP, SMA yang pengen segera mengerjakan tugasnya dan lain sebagainya. Yang paling bijak itu disesuaikan. Oh ini campuran. Ya sudah standar. Masalah nanti mau baca panjang-panjang ketika sholat sendirian, nanti pas sholat tahajud baca panjang sak puase. Ya, makanya ada sahabat Nabi baca ayat yang panjang-panjang, justru dilaporkan kepada Nabi, ini bacanya panjang-panjang gimana? Dipanggil sama Nabi, apakah kamu akan membuat fitnah kok sampai baca yang panjang-panjang? Sesuaikan saja. Jadi nggak usah panjang-panjang. Ya kecuali kalau memang sudah kebiasaan panjang dan jamaahnya sudah terbiasa panjang, itu baru boleh. Oke, untuk para imam ya sudah, nek maghrib itu jangan baca Al-Baqarah ayat 1 sampai 50, jangan. Maghrib itu kan pendek waktunya, ya sudah bacanya Ad-Duha sampai Al-Ikhlas, cukup itu. Bahkan yang surat favorit itu ya Al-Kautsar, ya Al-Ikhlas, ya
Gak apa-apa, itu justru bagus. Ada orang yang sholat, setiap sholat selalu membaca Al-Ikhlas. Al-Ikhlas, habis Al-Ikhlas baca surat lain. Ya, ternyata dilaporkan kepada Nabi, ya Rasulullah, ini baca setiap sholat selalu Al-Ikhlas. Ditanya, kenapa kamu kok baca Al-Ikhlas? Saya cinta kepada surat Al-Ikhlas karena isinya adalah tentang ketauhidan kepada Allah. Kamu masuk surga gara-gara cintamu kepada surat Al-Ikhlas. Ya, makanya nanti sholat Isya kita Al-Ikhlas saja ya. Ngawur ya acok ngono ta ya. Ya, untuk imam yang biasanya panjang-panjang dipendekin, nggih. Enggak usah panjang-panjang. Nanti kalau sholat sunnah monggo dipanjangin boleh. Nggih, dipotong enggak apa-apa. Baca Al-Baqarah boleh, baca Al-Baqarah kan panjang. Potong enggak apa-apa. Nggih, misalkan baca cuma satu ayat boleh enggak apa-apa. Alif Lam Mim Allahu Akbar. Nah, itu justru yang disukai oleh jamaah itu. Rakaat kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu Akbar. Mantap beneran. Mantap. Dan makanya kan pernah saya sampaikan ketika saya ceramah di waktu bulan Ramadan, cerita tentang Bapak Abdul Razak Fahrudin, seorang tokoh Muhammadiyah. Kemudian silaturahim ke Tebu Ireng, pondok pesantrennya Gus Dur, tokoh NU. Kebetulan pada waktu itu bulan Ramadan dan tiba waktu sholat tarawih. Maka Gus Dur sebagai bentuk penghormatan kepada tamu mempersilahkan kepada Bapak Abdul Razak Fahrudin untuk menjadi imam orang Muhammadiyah. Bapak Abdul Razak Fahrudin siap. Akhirnya Bapak Abdul Razak Fahrudin maju jadi imam, tapi karena beliau bijak menyampaikan kepada jamaah, para jamaah mau sholat versi NU 23 rakaat atau versi Muhammadiyah 11 rakaat. Karena kebetulan yang hadir itu warga NU ribuan jumlahnya, maka secara serempak kompak jawab versi NU Kiai. Maka Bapak Abdul Razak Fahrudin kemudian, baik kita sholat versi NU 23 rakaat. Padahal Bapak Abdul Razak Fahrudin biasanya sholat berapa? 11 rakaat. Maka mulai sholat. Nah, karena beliau orang Muhammadiyah kalau ngimami di masjid-masjid biasanya pelan. Lah ini dipraktekkan di Tebu Ireng, sholat 23 rakaat pelan. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jamaah, aduh angel kata. Ar-Rahmanir-Rahim. Aduh, ini kapan selesainya? Al-Fatihah selesai, bukan Al-Ikhlas yang dibaca, bukan At-Takasur yang dibaca. Orang NU kan At-Takasur, Al-Ikhlas. Lah ini Al-Baqarah ayat 1 sampai 10. Waduh, mateng katanya jamaah. Salah jawab ini. Rakaat kedua baca Al-Fatihah pelan lagi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Surat pendeknya bukan Al-Ikhlas, ternyata lanjutan Al-Baqarah ayat 11 sampai 20. Kapok gitu kabeh. Ternyata baru dapat 8 rakaat, ukurannya sudah sama dengan sholat tarawihnya NU yang 23 rakaat plus tadarusan selesai. Akhirnya wis rame di belakang. Nah, Bapak Abdul Razak Fahrudin dengar noleh, jamaah lanjut 20 rakaat atau langsung witir. Kompak langsung witir langsung. Itu langsung berubah langsung. Jadi mengerti apa yang diinginkan oleh makmum. Akhirnya langsung sholat 3 rakaat witir. Selesai, sholatnya nggak jadi 23, jadinya berapa? 11. Habis itu Gus Dur maju, ngambil mic. Baru kali ini warga NU jumlahnya ribuan dimuhammadiyahkan oleh 1 orang. Loh, aman bro. Aman. Ya. Jadi nggak melihat perbedaan 8 apa 20, yang penting sama-sama sholat tarawih. Jadi yang panjang-panjang biasanya imam dipendekin, kasihan jamaahnya ada yang tua, ada yang muda, ada yang ibu-ibu pengen segera masak, ibu wis pendek saja. Mau sholat yang panjang nanti ketika sholat sendirian, qobliyah, ba'diyah, tahajud, sholat tasbih silahkan dipanjangin sesuka kita. Wis habis ya. Ini gara-gara muter-muter kamera gitu. Oh, nggak apa-apa lanjut bentar dah. Nggak apa-apa, Pak. Ada yang buru-buru dah. Katanya ada mantenan. Nggak jadi dah. Oh, lanjut, ayo lanjut dulu. Oh gitu ya.
Oh siap, monggo Ibu silakan. Ini menindaklanjuti yang tadi masalah imam kelamaan suratnya kepanjangan. Itu misalnya ada jamaah yang kondisi kesehatannya kurang baik atau sudah tua banget, jadi ketika mengikuti itu sudah Oleng ya, oleng. kuat gitu, mau pingsan gitu, boleh nggak Ustaz mufarokoh gitu? Kemudian saya kepingin panjenengan jelaskan tata caranya mufarokoh itu bagaimana ketika kita berniat untuk memisahkan diri dari imam, kemudian itu apa bacaannya aja atau gerakan kita juga sudah pasti lepas dari imam. Ya. Nah itu aja, terima kasih sebelumnya. Oke. Melanjutkan pertanyaan yang tadi, sholatnya kepanjangan Ustadz, gak selesai-selesai, saya gak kuat karena kondisi saya gak sehat. Apakah boleh mufarokoh? Boleh, tinggal melintaskan dalam hati. Lagi berdiri, kok lama ini gak selesai-selesai, kompor belum dimatikan, wes langsung dalam hatinya saya mufarokoh. Lintaskan dalam hati, jangan ngomong, apalagi ngomong sama sebelahnya saya mufarokoh, ini jangan ya, dalam hati. Atau saya sholat sendirian, saya memisahkan diri dari imam. Sebenarnya kalau sudah mufarokoh, sudah memisahkan dari imam, kita boleh gerak sendiri, menyelesaikan sendiri ya. Atau kondisinya ketika kita melihat imam melakukan hal yang membatalkan sholat, bacaannya yang panjang dibaca pendek, yang harusnya hurufnya mim dibaca nun, yang harusnya hurufnya qaf dibaca kaf. Loh kok berantakan bacaannya? Saya mufarokoh dalam hati. Lah kok kebetulan softnya di soft 1. Kalau kita sholatnya sendiri kan orang-orang, lah kok sholatnya beda sendiri ya. Khawatir timbul fitnah kalau kita posisi di soft 1, ikuti gerakan imam tapi kita tetap niatnya sendiri. Tapi kalau kita posisi di belakang, lanjut selesaikan sendiri. Bisa difahami? Masih ada pertanyaan? Cukup ya? Wis lewat ya. Oke, mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan bermanfaat. Nanti kita ketemu lagi bulan Mei. Minggu depan. Oh, iso minggu depan. Jadi minggu keberapa? Tetap kan ya? Minggu ketiga dan minggu keempat. Minggu ke-1 itu sudah di-booking sudah 3 tahun yang lalu, nggak iso diganti. Minggu kedua sudah di-booking 1 tahun yang lalu, nggak bisa. Ya, ini karena datang ke rumah tak terima, nek nggak datang tak tolak ya. Apalagi pas habis Idul Fitri datang rombongan, wah jadinya saya tambah semangat ngisi di sini. Tak sempatkan waktunya. Aslinya ada yang ngundang saya, tak cancel, mohon maaf saya sudah ngisi di musola Darul Mukminin. Tak ngono kan akhirnya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya matikan tadi.